Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus dikuatkan, ada banyak umat Tuhan terus mengiring Tuhan dengan setia. Betul, dalam kita mengiring Tuhan, tidak segala sesuatu yang kita inginkan, kita doakan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Tidak segala sesuatu yang kita rindukan terjadi, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita harus mengerti apapun yang Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya, sungguh itu teramat baik. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu penting untuk kita tertanam dalam firman Tuhan, agar kita mengerti akan setiap kebenaran. Karena Tuhan Yesus jelas katakan, kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup saudara dan saya. Dan firman Tuhan jelas katakan bahwa firman itu, firman-Nya Allah akan membersihkan kehidupan setiap kita, sehingga semakin hari kita semakin dibaharui, semakin hari kita semakin diubahkan melalui firman Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Sungguh kami berkata, Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu, kami perlu pewahyuan daripada-Mu. Roh Kudus tuntun kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan firman Tuhan yang mengingatkan kita agar tetap terus setia beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya satu, banyak saudara dikasih dalam Tuhan. Pada akhirnya yang menjadi kerinduan Tuhan agar kita tetap setia beribadah, kita cari, kita kejar perkenanan Tuhan, hadirat Tuhan, hatinya Tuhan. Bukan yang cuma berkat-berkat Tuhan yang kita kejar. Tapi masalahnya sampai saat ini tidak bisa dipungkiri, ada banyak anak-anak Tuhan yang dikejar adalah berkatnya, dompetnya, kantongnya Tuhan, ketimbang hati dan perasaan keinginan Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan dalam 1 Samuel pasal 12 ayat yang ke-24. Saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan seperti ini dalam 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah, ini janjinya Tuhan saudara, betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ada mujizat, ada kuasa, ada pemulihan, ada anugerah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang beribadah dalam kesetiaannya, dalam mencari Tuhan. Tapi fokus hidup kita bukan kejar apa yang Tuhan mau beri, tapi kejarlah apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Karena dengan mudah Tuhan akan memberkati hidup saudara dan saya. Dengan mudah Tuhan akan memulihkan hidup saudara dan saya. Asalkan kita mau kejar perkenanan, kejar hatinya Tuhan, kejar hidup berkenan kepada Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu, apa dikatakan? Berkatnya? No. Kesehatan? No. Yang dikejar itu kerajaan Allah dan kebenaran, ya saudara. Yang kita kejar, yang kita dahulukan pribadi Allah dong.
Karena dari Tuhan kita dapat kekuatan untuk kita menghadapi masalah. Dari Tuhan kita mendapatkan berkat kesehatan ketika kita mengalami pergumulan sakit penyakit. Dari Tuhan kita mendapatkan kekuatan ketika kita diperhadapkan dengan tekanan hidup. Dari Tuhan. Pusatnya adalah Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kepada kita, carilah pribadiku, carilah kerajaan Allah, carilah kebenarannya, carilah Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Bicara tentang hal-hal dunia, karena Yesus pada saat itu sedang berbicara tentang makan minum. Jangan kita kejar makan minum pakainya, yang kita kejar pribadinya, Sang Pemberi. Amin, saudara. Ya. Sehingga dampaknya dalam kehidupan setiap kita tidak kekurangan apapun. Makanya janji firman Tuhan jelas, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Jadi jelas dalam Ulangan 7 pun ayat 12 sampai dengan ayat 13 firman Tuhan katakan seperti ini. Dan akan terjadi ketika Musa menyampaikan kepada umat Israel, pilih mana yang harus engkau pilih, baik kutuk ketika engkau melakukan ini, maupun berkat ketika engkau melakukan ini. Musa menyuruh bangsa Israel, ayo pilih. Aku mengarahkan kau untuk memilih berkat, kata Musa. Nah, inilah yang terjadi ketika engkau hidup takut akan Allah, kata Musa. Ya kan, Ulangan 7 ayat 12 dan 13. Dan akan terjadi karena apa? Karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu. Ini yang akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia. Jadi yang terjadi dampaknya setelah kita mendengarkan firman Tuhan, setelah kita melakukan perintah Tuhan, setelah kita melakukannya dengan setia, maka dampak dari yang kita lakukan itu, apa dikatakan Musa? Maka terhadap engkau, Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Apa yang akan terjadi? Ayat 13. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, anggur dan gandum serta minyakmu, anak lembu sapimu, anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tapi semua itu didapati setelah kamu mendengarkan peraturan serta melakukannya dengan setia. Berarti yang sedang firman Tuhan ajarkan melalui Musa, ayo lakukan dulu apa yang Tuhan mau. Beribadahlah setia kepadanya, berdoa, cari Tuhan, kejar hadirat Tuhan, memiliki kerinduan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, bukan hanya mengejar hal-hal yang lahiriah. Karena semua itu akan diberikan otomatis dalam kehidupanmu tatkala engkau setia mengiringi Tuhan, saudaraku. Masalahnya sudah dikasih dalam Tuhan, ada banyak dari kita seringkali salah. Yang kita kejar itu justru bukan pribadinya Allah. Sehingga akhirnya dampaknya ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mulai mundur dari Tuhan, kita mulai kecewa dan berkata, mana Tuhan katanya ikut Tuhan diberkati, mana Tuhan kok keadaan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, mana Tuhan kok tidak terjadi apa yang saya doakan. Lihat, karena apa? Karena yang dikejar hal-hal lahiriah, bukan pribadi Allah. Tapi ketika kita mengejar pribadi Allah, maka bonusnya adalah apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang akan disediakan bagimu. Katakan amin. Pastikan yang kita kejar adalah pribadi Allah. Karena yang Allah kendaki, yang Tuhan rindukan adalah perkenanan, adalah fellowship, relationship, hubungan antara kita dengan Aba, dengan Bapa kita. Kejarlah pribadi Tuhan, setialah beribadah kepada Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana engkau akan dibuat Tuhan terkagum-kagum dengan caranya memelihara hidup saudara dan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur melihat pertolongan Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Sungguh kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memelihara hidup kami. Hari ini kami diingatkan untuk tetap setia beribadah, untuk tetap setia mencari Tuhan, untuk mencari kerajaan-Mu serta kebenaran terlebih dahulu.
Kami kejar perkenanan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya kejar berkat, kami cari material, kami mengiring Tuhan. Ampuni kami. Hari ini ubah pola pikir kami pribadi, hati kami diubahkan. Untuk kami terlebih dahulu mencari pribadi dan hidup berkenan kepada Tuhan. Amba berdoa buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan, tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Yesus terjadi. Bahkan setiap mereka yang lemah, berbeban berat, Tuhan berikan keteguhan hati. Amba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.